Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alea Arnafis dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Hari ini saya ingin membahas topik yang sangat relevan di era digital, yaitu analisis keamanan data pengguna pada platform e-commerce. Di tengah kemudahan berbelanja secara online, pernahkah kita berpikir sejauh mana data pribadi kita benar-benar aman? Melalui penelitian ini, saya mencoba mencari jawabannya. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia perdagangan. Hari ini, cukup dengan ponsel dan koneksi internet, kita bisa membeli apapun dari mana saja, namun di balik kenyamanan itu ada ancaman besar, yaitu kebocoran data pribadi. Platform e-commerce mengumpulkan berbagai informasi sensitif, mulai dari nama, alamat, nomor telepon, riwayat pembelian, hingga informasi kartu kredit. Jika tidak dilindungi dengan baik, data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi tingkat keamanan data pada platform e-commerce, yang kedua menilai sejauh mana standar keamanan diterapkan, dan yang terakhir tentu saja memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan perlindungan data pengguna. Metodologi penelitian saya menggunakan pendekatan yang disebut dual teknik, yaitu kombinasi antara alat otomatis dan evaluasi manual. Untuk alat otomatis saya menggunakan dua tools, yaitu cookie serve untuk mendeteksi jumlah dan jenis cookie yang digunakan tiap situs, dan privacy check untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi privacy seperti CCPA dan COPPA. Setelah itu, saya melakukan evaluasi manual terhadap aspek-aspek keamanan, seperti yang pertama, ketersediaan multifaktor authentication, yang kedua, protokol pemberitahuan pelanggaran, yang ketiga, validasi input pada formulir, yang terakhir, kejelasan kebijakan privacy. Adapun penemuan penggunaan cookie hasilnya cukup mengejutkan. Dari 90 situs e-commerce berbasis di Amerika Serikat, sebanyak 38,5% situs menggunakan lebih dari 50 cookie dalam satu sesi pengguna. Banyak dari cookie ini tidak memiliki fungsi yang jelas yang menimbulkan potensi pelacakan oleh pihak ketiga. Bayangkan, kita hanya ingin membeli sepatu tapi tanpa sadar aktivitas kita sedang dipantau bahkan dilacak oleh puluhan entitas yang berbeda-beda. Itu bukan hanya tidak nyaman, tetapi juga mengancam privasi data. Yang kedua itu multifaktor authentication, MFA. Selanjutnya saya menemukan bahwa mayoritas situs belum menerapkan MFA secara wajib, padahal MFA sangat penting. MFA bisa menjadi lapisan perlindungan ekstra ketika kata sandi kita dibobol. Tanpa itu, akun kita bisa dengan mudah diakses oleh pihak yang tak diinginkan. Temuan protokol keamanan dan validasi input. Hal ini yang tidak kalah serius adalah tidak adanya protokol notifikasi pelanggaran pada banyak situs. Artinya, jika terjadi pembobolan data, pengguna seringkali tidak mendapatkan informasi yang sama sekali. Ditambah lagi, banyak situs menggunakan validasi input yang lemah sehingga rawan terkena serangan seperti SQL injection. Serangan ini bisa memanipulasi database dan mencuri data penting seperti riwayat belanja atau data kartu kredit. Yang selanjutnya ada kesadaran pengguna muda. Saya juga menyoroti faktor pengguna. Survei menunjukkan bahwa generasi muda cenderung kurang peduli terhadap ancaman keamanan digital. Banyak sekali yang asal klik setuju, padahal banyak sekali yang asal klik setuju pada kebijakan privasi tanpa tahu data apa saja yang sedang dikumpulkan. Inilah mengapa edukasi masyarakat khususnya kaum muda sangatlah penting dalam strategi perlindungan data. Dan yang terakhir ada rekomendasi penelitian. Dari temuan ini saya menyarankan beberapa langkah penting. Yang pertama, transparansi penggunaan cookie perlu ditingkatkan. Yang kedua, MFA harus dijadikan standar bukan sekadar opsi. Yang ketiga, situs harus memiliki protokol notifikasi pelanggaran data yang jelas. Yang keempat, validasi info harus diuji secara berkala. Dan yang terakhir, edukasi pengguna harus digencarkan agar semua orang sadar pentingnya menjaga data pribadi. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini yaitu keamanan data pengguna pada platform e-commerce saat ini belum optimal. Kita tidak hanya mengandalkan teknologi tapi juga harus menggabungkan dengan regulasi yang ketat dan kesadaran pengguna. Dengan upaya bersama dari penyedia layanan, pemerintah, dan pengguna, ekosistem e-commerce bisa menjadi lebih aman dan terpercaya.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paparan ini bisa menambah wawasan kita semua dalam menjaga keamanan digital, terutama saat berbelanja online. Saya Alea Arhan Mafis. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.